Rutinitas normal yang baru ini menjadi tantangan bagi anak dan juga orang tua untuk bisa beradaptasi dengan sistem belajar yang harus menggunakan gawai ya, Betul. Vince ya. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk para orang tua karena yang awalnya hanya seminggu atau 2 minggu, terus sekarang berlarut hampir sebulan dan bahkan mungkin bisa diperpanjang gitu Betul. untuk waktu sekolah dan juga belajar di rumah. Nah, kita akan berbincang dengan pakar psikologi anak Novita Tandri yang sudah terhubung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mbak Novita. Pagi, Mas Halo, kita Imam, Mbak berjumpa lagi. Vince. Betul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kita kan lihat sekarang nih diperpanjang ya dari 2 minggu nambah lagi dan akan diperkirakan nambah lagi. Kreativitas orang tua sudah terus digali mereka Mhm. gimana cara mengajar anak supaya nggak Ya, bosan gitu. Tapi kan ada batasnya juga dan juga akhirnya tingkat stres anak dan orang tua di nonton ya? rumah juga semakin Mhm. semakin tinggi dan semakin terlihat. Ya, Gimana sih Mbak ya. Novita melihatnya? Iya sih, ya seperti 2 minggu yang lalu ya kita ngobrol ya, kalau bicara sekarang kan udah masuk 8 pekan ini. Jadi mungkin kayak orang tua udah kehilangan gaya ini atau kehilangan akal, tapi sebenarnya, bicara tentang kegiatan, bicara variasi kegiatan itu banyak sekali yang bisa diambil atau di-download dari apps-apps yang ada. Tetap, fokus bahwa ini akan berakhir, bukan untuk selamanya. Yang membuat kita ada sebut dengan istilah karantin fatigue. Karantin fatigue itu ada dua sih. Fatigue itu artinya kelelahan. Kelelahan yang kita tahu biasanya secara fisik. Dalam artian capek sekali secara fisik. Sama kalau kita baru pertama kali ikut maraton misalnya 42 kilo itu. Jadi capek, lelah, sekucur tubuh itu sakit semua dan lemah sekali. Nah, fatigue untuk karantina ini fatigue tapi secara mental. Nah, ini yang kita tidak mau orang tua alami. Karena kalau orang tua mengalami karantin fatigue, anak-anak juga pasti akan tertular. Pasangan kita, orang sekeliling kita juga akan tertular. Nah, fatigue kelelahan ini harus kita antisipasi karena kalau tidak ini akan berdampak. Karena kalau kita tadi Mas Imam sama Mbak Vince katakan ini mungkin beberapa pekan lagi. Mungkin bahkan kalau kita lihat dari media, beberapa survei mengatakan kalau kita semua taat dengan PSBB, bahkan bisa sampai September baru ini berakhir. Jadi kan ini urusannya kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, kita akan berbicara tentang 4 bulan lagi. Bagaimana kesehatan mental kita harus betul-betul dijaga. Iya, berarti kalau begitu sebelum kita mendapatkan solusi bagaimana harus membuat kreativitas di Ya. rumah mendampingi anak, berarti sebenarnya orang tuanya juga harus mengelola stresnya dulu, menyembuhkan stresnya dulu, baru akhirnya bisa mencari solusinya. Demikian bukan? Iya, benar-benar banget Mbak Vince. Jadi kalau bicara tentang happiness is contagious, fatigue, cabin fever, psikosomatik juga contagious, artinya menular. Jadi kalau pada saat orang tua, ya ini khususnya bicara ayah dan ibu ya, sebagai tiang fondasi daripada satu keluarga. Kalau kita bicara tiang, berarti dia menopang. Kalau kita nggak kuat, kita tidak memberikan penularan virus cinta, bukan hanya virus corona, virus cinta kepada anak-anak kita akan mudah sekali untuk jatuh. Karena apa yang kita tampilkan keseharian ini diserap semua sama anak-anak. Dan anak-anak itu sangat sensitif. Dia tahu kapan orang tuanya cemas, kapan orang tuanya sudah mulai gelisah, kapan orang tuanya depresi atau stres. Jadi menjadi orang tua di saat ini betul-betul adalah menjadi kuat, menjadi tonggak, menjadi tiang buat anak-anak, buat keluarga kita, Mbak Vince. Oke. Ya. Ini Mbak Novita kalau kita lihat kan ada yang Ya, menyebut ini adalah new normal atau sesuatu Betul. yang baru, hal baru gitu. ya, Eh, ya, kita melihatnya ya. bertahan sampai September atau justru orang tua ya ini adalah kenormalan baru yang kita harus adaptasi Beradaptasi. gitu di Iya, kehidupan iya. kita sehari-hari seperti apa Mbak? Bagus nih kata-katanya new normal. Tapi kalau kata-kata anak ABG katanya normal is boring. Normal. Oke. Makanya dia harus new normal terus ya setiap Benar hari. nggak sih? Ya kalau sekarang normal is boring, so this is not normal. This is the new normal. Ya. How are you going to adapt with the new normal? Nah, bukan hanya keren dalam bahasa, tapi keren dalam arti kita bisa beradaptasi nggak dengan keadaan new normal ini. Nah, mengungkapkan satu kalimat berarti kita juga harus bisa tahu makna dibalik dari new normal. Karena mau tidak mau, dalam keadaan seperti sekarang, kita harus beradaptasi. Karena kalau tidak, kesehatan mental kena mempengaruhi kesehatan fisik kita.
pada saat kesehatan fisik kita kena, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Yang ada imunitas menurun, kesempatan untuk si virus corona ini bisa masuk kepada dalam tubuh kita. Jadi terus aware aja, aware bahwa kita harus kuat, bergandengan tangan, dan jangan lupa kekuatan religi, kekuatan agama menjadi salah satu tonggak buat kita untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini, Mbak Vince, Mas Imam. Iya, boleh kasih kita ini nggak tips nih, karena kan sebenarnya ibu-ibu nih banyak banget Itu yang yang penting. nonton mungkin ya. Sebenarnya tipsnya apa? Karena juga ada mereka yang akhirnya memberikan solusi, memberikan anaknya gawai, ya udahlah anaknya berselancar di internet saja gitu. Ya. Ya, kita nggak bisa 100% ya di teknologi di zaman generasi alpha ini, anak-anak yang lahir langsung dengan teknologi. Kalau kita bicara zaman kita, teknologi itu ada. Teknologi itu kulkas, teknologi itu radio, teknologi itu si unyil, TVRI, tinosidin gitu, ketahuan berasal dari zaman mana. Tapi teknologi zaman sekarang itu wifi, berselancar, dunia maya, di mana mereka punya kebebasan penuh, kontrol penuh di tangan mereka. Nah, pentingnya hidup tertib, pentingnya kita mengatur jadwal kepada anak-anak. Jangan dibiarkan anak-anak itu terus-menerus dengan internet ya, kita bagi jadwalnya. Dan jangan lupa Mbak Vince, ini ada satu yang harus disikapi oleh orang tua adalah predator seksual tuh nggak cuti loh. Betul. Jadi saya banyak mendapatkan konseling online, sudah ada 3 sejak 2 minggu terakhir ini, bagaimana anak-anak ini bisa mempertontonkan bagian dari tubuh dia yang tidak mestinya dipertontonkan kepada orang yang mereka nggak kenal. Baik, baik. Jadi mesti aware, waspada ya. Iya, terima kasih Mbak Novita Tantri. Mungkin nanti besok kita bisa berbincang lagi mengenai yang ini ya, topik ini ya. Predator, Betul. predator anak. Betul.